Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhad dengan NPM 21141311069. Di sini saya merupakan alumni dari SMA Al Kausar dengan hobi olahraga, khususnya bulu tangkis dan juga berenang. Alasan saya memasuki jurusan agribisnis adalah karena saya memang suka di dunia bisnis dan keluarga saya memiliki latar belakang di dunia perkebunan. Selanjutnya adalah sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri telah tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak abad ke-7 dan telah digunakan sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca. Bahasa Melayu telah digunakan hampir di seluruh Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh munculnya banyaknya prasasti di wilayah Indonesia yang ditulis menggunakan tulisan Pallawa dan bahasa Sanskerta. Terdapat juga prasasti yang menggunakan bahasa Melayu. Bahasa Melayu sendiri telah tumbuh dipengaruhi oleh corak budaya daerah dan menyerap dari berbagai bahasa. Salah satunya Sanskerta, Persia, dan juga bahasa Arab. Bahasa Melayu mendorong rasa persatuan dan persaudaraan, sehingga menghasilkan Sumpah Pemuda. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian pada Agustus 1972, Soeharto meresmikan ejaan yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan, dan pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Budaya menetapkan pedoman EYD dan pedoman umum pembentukan istilah. Peristiwa-peristiwa itulah yang menjadi sejarah lahirnya bahasa Indonesia yang hingga kini dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pembahasan selanjutnya mengenai kebijakan yang mengatur eksistensi perkembangan bahasa Indonesia hingga saat ini. Kebijakan tersebut antara lain yang pertama, Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan salah satu momen penting dalam lahirnya bahasa Indonesia. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda menjadi satu tonggak utama bangkitnya semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Pada momen Sumpah Pemuda inilah Indonesia memasukkan bahasa dan negara sebagai bagian dari konstitusi yang dijaga secara umum. Selanjutnya, Kongres Bahasa 1. Kongres yang diselenggarakan selama 3 hari ini, mulai dari tanggal 25 sampai 27, menunjukkan betapa kuatnya upaya pembakuan bahasa Indonesia dengan pemimpin Kongres Bahasa pertama yaitu Muhammad Husni Tamrin yang memutuskan untuk memakai bahasa Indonesia dalam setiap rapat. Selanjutnya, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan pengesahannya UUD 1945 yang ditulis dengan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, dan di momen ini bahasa Indonesia dimasukkan ke dalam konstitusi. Yang keempat, UU nomor 24 tahun 2009. Bahasa Indonesia dalam undang-undang disebut berfungsi sebagai jati diri bangsa dan kebangsaan dan kebanggaan nasional. Juga dikukuhkan sebagai bahasa resmi NKRI. Dan yang terakhir, Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2019. Bahasa Indonesia menurut peraturan presiden ini wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan mencakup A. Pembentukan kata, B. Penyusunan kalimat, C. Teknik penulisan, dan D. Pengejaan. Peraturan presiden ini juga menyebutkan bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara, paling sedikit meliputi surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.